Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya akan menceritakan kisah singkat tentang salah seorang sahabat Nabi dan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin pertama. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq meneruskan perjuangan memimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan Bani Taim, subsuku bangsa Quraisy. Dan menurut beberapa catatan sejarawan Islam, ia adalah seorang pedagang dan hakim dengan kedudukan tinggi. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberinya gelar As-Siddiq yang artinya Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Nabi Muhammad, yakni sejak remaja. Ia hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, serta jujur. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam, atau dikenal dengan As-Sabiqunal Awalun. Saat Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ia pindah dan hidup bertetangga bersama Abu Bakar. Sejak saat itulah mereka saling berkenalan. Usia mereka berdua tidak terlalu berbeda jauh, dan sama-sama seorang pedagang dan ahli berdagang. Dalam kitab Hayatus Sahabah, dituliskan bahwa Abu Bakar memeluk Islam oleh ajakan Nabi. Dan setelah itu ia meneruskan dakwah Islaminya kepada Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Namun istri beliau Qutailah binti Abdul Uzza dan anaknya Abdul Rahman bin Abu Bakar tidak mau memeluk Islam, sehingga Abu Bakar menceraikannya dan berpisah dengan anaknya. Tetapi istrinya yang lain, Ummu Ruman, menjadi muslimah. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Setelah beberapa saat hijrah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan anak Abu Bakar, sehingga ikatan kekeluargaannya makin erat. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Ia juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dari situlah nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga menjadi teman setia Rasul saat hijrah. Bahkan ia rela melindungi Rasul ketika diburu oleh kaum kafir Quraisy, sampai harus bermalam di Gua Sur. Selama di dalam gua, Abu Bakar tidak berhenti mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Dia sangat takut jika kaum kafir Quraisy mengetahui keberadaan mereka dan membunuh Rasulullah. Hingga Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" kata Nabi Muhammad. "Aku tidak menangisi diriku. Aku sangat takut terjadi apa-apa dengan engkau, wahai Rasulullah," ucap Abu Bakar. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar. Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi orang yang beriman. Selama masa sakit Rasulullah saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikannya,
banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Rasulullah. Setelah kematian Nabi, dilakukanlah musyawarah di kalangan para pemuka kaum Anshor dan Muhajirin di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan sejumlah alasan, yakni orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad ketika hijrah, dan sosok yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Selama menjadi khalifah, ada banyak pelajaran yang dapat diteladani dari sosok Abu Bakar. Abu Bakar mampu memberantas kaum murtad dan menyebarkan Islam hingga wilayah Irak, Suriah, dan Hirab. Abu Bakar juga mampu memerangi nabi palsu. Dalam akhir cerita kisah sahabat dan khilafah pertama umat Islam yang penuh dengan perjuangan, keberanian dan keteguhan telah usai. Melalui kisah ini kita mendapat berbagai teladan dan ajaran kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita dapat belajar dari kisah ini dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang teguh dengan keislaman, dan menjunjung tinggi nilai keislaman kita. Akhir kata, apabila dalam uraian kisah ini terdapat kekeliruan dalam isi dan keterangan baik nama dan tempat, mohon diberikan kritik di kolom komentar.